Shalom adik-adik yang terkasih, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali lagi berkumpul bersama di rumah kita masing-masing ya, untuk beribadah kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan sehingga kami boleh kembali lagi beribadah kepadamu. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita mau mengikut Tuhan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak, tetapi karena kita cinta kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian, Aku Mau Ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Sekali lagi ya, aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Ya, adik-adik, melalui pujian ini kita mau cinta kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, kita mau menjadi murid Tuhan Yesus yang mau taat kepada perintah Tuhan. Nah, kita mau menyanyikan pujian Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut.
mulai sekarang sampai selamanya. Tetap setia, pantang mundur akal iblis aku menolak. Firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya. Tetap setia, pantang mundur. Tetap setia, pantang mundur. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami supaya dapat mengerti firman Tuhan yang Lausa ajarkan pada hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih, pada hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan mengenai Allah berjanji pada Abram. Dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1-9. Adik-adik yang terkasih, pada zaman dahulu orang-orang di Alkitab itu menggunakan unta sebagai transportasi untuk pergi kemana-mana. Wah, adik-adik, saya mau tanya nih, kalau adik-adik pergi ke sekolah pada saat ini pakai apa? Waktu sebelum pandemi pasti pakai motor atau enggak pakai mobil. Wah, enak ya, sudah ada motor, sudah ada mobil. Kalau kita kemana-mana kita bisa pakai motor, bisa pakai mobil. Tetapi kalau orang zaman dahulu mereka pakai unta. Jadi mereka kalau mau pergi ke kota A ataupun ke kota B, mereka pakai unta, adik-adik. Nah, selanjutnya orang-orang pada zaman dahulu itu tinggalnya di desa, adik-adik. Wah, adik-adik, saat ini kalian kebanyakan tinggalnya ada di kota ya. Nah, kalau orang pada zaman dahulu tinggalnya di desa. Lalu mereka tinggalnya di kemah, adik-adik. Kemah itu seperti apa? Seperti tenda-tenda, adik-adik ya. Kalau kita kan sekarang tinggalnya di rumah ya, ada temboknya kanan kiri. Tetapi adik-adik, kalau orang zaman dahulu tinggalnya di kemah. Jadi rumahnya itu atau kemahnya itu atau tendanya itu bisa diangkat, adik-adik. Lalu bisa dilipat, bisa dibawa kemana-mana. Kemudian pakaian orang pada zaman dahulu juga berbeda dengan kita pada saat ini. Ya, lihat ya, Lausa pakaiannya seperti ini dan berbeda dengan orang-orang pada zaman dahulu. Adik-adik, pada hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Abram. Nah, Bapak Abram dan Sarai sangatlah kaya. Mereka mempunyai banyak domba, banyak kambing, banyak keledai dan unta. Nah, adik-adik kalau di rumah hewan peliharaannya apa? Ayo, ada yang punya guguk? Punya anjing di rumah? Atau ada yang punya kucing di rumah? Wah, kalau ada, enak ya. Ada anjing, ada kucing ya. Seperti Bapak Abram nih, dia mempunyai banyak hewan peliharaannya. Ada domba, kambing, dan seterusnya. Lalu Abram dan Sarai juga mempunyai banyak pelayan yang tinggal di rumah mereka, yang membantu mereka, adik-adik. Namun Abram dan Sarai ini sudah sangat tua, adik-adik. Ketika mereka sudah tua, mereka juga tidak memiliki bayi, tidak mempunyai anak, adik-adik. Waduh, Bapak Abram dan Sarai sangat sedih ya, karena sudah tua, nggak mempunyai anak, tidak mempunyai bayi. Maka mereka ingin sekali punya bayi, ingin sekali punya anak. Pada suatu hari, adik-adik, Allah berbicara kepada Abram. Allah menyuruh Abram untuk pergi, tinggalkan rumahnya, dan pindah ke tempat yang baru. Wah, adik-adik, Bapak Abram sudah banyak ternak, sudah punya tempat tinggal. Tetapi Tuhan menyuruh Bapak Abram dan Sarai beserta dengan keluarganya untuk pergi ke tempat lain. Akan tetapi Allah berjanji untuk memberikan kepada Bapak Abram tempat tinggal yang baru. Wah, ada negeri yang baru yang Tuhan janjikan kepada Bapak Abram.
Allah menjanjikan keluarga yang besar untuk Abraham. Allah menjanjikan ada cucu dan cicit yang akan dimiliki oleh Bapak Abraham dan Ibu Sarai. Waduh adik-adik, akhirnya Bapak Abraham dan Ibu Sarai serta para pelayan-pelayannya, hewan ternaknya, mereka pergi meninggalkan kota mereka, meninggalkan tempat tinggal mereka. Mereka juga bawa alat-alat masaknya adik-adik ya. Mereka pokoknya pergi. Lalu mereka pergi ke tempat yang baru yang disebut sebagai tanah Kanaan. Dan mereka, yang tadi Lose bilang ya, mereka tinggal di kemah adik-adik, di tenda-tenda. Mereka makan, tidur di kemah itu. Dan kemah itu adik-adik dapat dibongkar karena Bapak Abraham dan Sarai istrinya juga, mereka itu berpindah-pindah tempat. Adik-adik, Abraham percaya kepada Allah. Abraham taat kepada Allah. Abraham mau pergi meninggalkan kotanya, tempat tinggalnya. Abraham berdoa dan bersyukur kepada Tuhan karena janji-janji Tuhan. Tetapi pada suatu kali Bapak Abraham ini merasa takut. Dia merasa mulai gak percaya sama Tuhan. Aduh Tuhan, apakah Tuhan akan menepati janji-janjinya? Tetapi Tuhan memberitahukan kepada Bapak Abraham bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan Abraham. Tuhan akan selalu melindungi Abraham. Dan Tuhan berkata kepada Abraham seperti ini, jangan takut. Waduh adik-adik, tetapi Bapak Abraham bertanya kembali kepada Tuhan. Bagaimana saya dapat mendapatkan keluarga yang besar? Kan saya gak punya anak, lalu juga saya sudah tua Tuhan. Bagaimana saya mau mendapatkan keluarga yang besar? Lalu Sarai juga sudah tua. Tetapi Tuhan menyuruh Abraham untuk melihat bintang-bintang pada waktu malam. Jadi pada waktu malam, Abraham melihat bintang-bintang itu ya adik-adik. Lalu Tuhan berkata, ingatlah bahwa aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang-bintang yang ada di langit dan menjadi besar. Wah adik-adik, Tuhan memelihara Bapak Abraham dan Ibu Sarai. Allah berjanji untuk memberi Abraham negeri yang baru dan seorang anak. Dan tentu saja Allah menepati janjinya. Allah memberikan anak, memberikan negeri kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarai. Ayo katakan bersama-sama dengan Lause ya. Allah selalu menepati janji-janjinya. Sekali lagi ya, Allah selalu menepati janji-janjinya. Allah mengasihi Abraham dan Sarai dengan cara yang sangat istimewa. Adik-adik, melalui kisah Bapak Abraham pada hari ini, kita mau belajar mengenai iman. Aduh Lause, iman itu apa ya? Dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Adik-adik, dalam membangun sebuah rumah ya, adik-adik punya rumah kan ya, ada salah satu yang terpenting yang harus dibangun terlebih dahulu. Yaitu apa? Pondasi rumah. Kalau tidak ada pondasi rumah, nanti rumahnya bisa runtuh, bisa rubuh. Waduh, gawat ya kalau rumahnya tiba-tiba rubuh. Nah, adik-adik, sama halnya dengan iman. Iman merupakan hal yang terpenting ketika kita mau mengharapkan sesuatu. Nah, adik-adik yang terkasih, Bapak Abraham bukan hanya beriman dan percaya kepada Tuhan saja, tetapi dia juga berdoa kepada Tuhan sambil dia menunggu janji-janjinya Tuhan. Nah adik-adik, kita juga mau belajar ketika adik-adik mau menginginkan sesuatu, adik-adik juga berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Sebelum
Lause mengakhiri cerita firman Tuhan pada hari ini. Kita mau menghafal ayat firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 6a. Ibrani pasal 11 ayat 6a. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Supaya kami tetap memiliki iman dan tetap berdoa kepada Tuhan ketika kami menginginkan sesuatu yang kami inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan bagi Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKA Gloria Pacar ataupun scan QRIS berikut ini. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jika adik-adik menyukai video ini, adik-adik dapat menge-share link video ini kepada teman ataupun saudara yang belum beribadah. Sampai bertemu pada minggu selanjutnya. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.